Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Berkah dalam. Mari kita awali pertemuan Advent yang ketiga ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaannya dalam pertemuan Advent yang ketiga ini. Semoga semua sehat sejahtera dan tetap setia bersatu dengan Kristus agar berbuah lebat. Minggu ini kita akan menjalani masa Advent sebagai persiapan Natal dalam dua bentuk. Yaitu yang pertama, seperti 2 minggu yang lalu, kita menyegarkan dan memperdalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang mulia di akhir zaman. Yang kedua, mulai tanggal 16 Desember, kita akan membangun rasa syukur karena Yesus pernah lahir di dunia ini, yang kita rayakan pada Hari Raya Natal. Secara khusus, kita melakukannya sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Oleh karena itu, maka kita bersyukur sebagai yang telah dipilih oleh Kristus sendiri. Kita bersyukur dapat bersatu dengan Kristus. Kita bersyukur pula tinggal dalam kasih-Nya. Kita bersyukur karena boleh menuruti perintah Bapa. Kita bersyukur karena bersukacita dengan sukacita Kristus. Marilah kita melanjutkan pertemuan ini dengan menyalakan lilin Corona Advent yang ketiga. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita dengarkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 7 sampai dengan 15. Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sekarang kita menyadari bersama apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai warga lingkungan yang membangun lingkungan dan menerima pelayanan dari lingkungan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, silahkan sekarang mempersiapkan formulir pertemuan yang ketiga dan juga menyiapkan ballpoint atau pensil untuk mencentang. Sekarang kita lihat formulirnya. Pada halaman pertama tertulis formulir pendalaman ketiga. Dipilih untuk menghasilkan buah. Mohon Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengisi kotak kosong yang ada tulisan lingkungan. Mari kita tuliskan lingkungan kita. Banyak hal dapat kita wujudkan sebagai yang dipilih untuk bersatu dengan Kristus dalam Gereja Katolik. Marilah kita menyadari beberapa di antaranya. Sekarang kita siap untuk mengisi kolom sebelah kanan. Siap, saya akan membacakan setiap kalimatnya, lalu nanti Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan mencentang supaya kita bisa selesai bersama-sama. 1. Yesus mengasihi aku. Ya atau tidak? 2. Aku hidup sebagai yang dikasihi Yesus. Ya atau tidak? 3. Aku menuruti perintah Yesus untuk mengasihi siapapun, ya atau tidak? 4. Seperti Yesus, aku mengasihi tanpa takut kehilangan nyawaku, ya atau tidak? Sebagai sahabat Yesus, aku membantu siapapun agar menjadi sahabat Yesus, ya atau tidak? 6. Aku menyambut Yesus yang bersabda, ya atau tidak? 7. Aku menyambut Yesus yang mau bersatu denganku dalam sakramen Ekaristi meskipun secara rohani, ya atau tidak? 8. Aku menyambut Yesus dalam diri saudara-saudari seiman, karena mereka adalah juga tubuh mistik Kristus, ya atau tidak? 9. Aku menantikan kedatangan Yesus yang mulia di akhir zaman, ya atau tidak? 10. Aku merayakan kedatangan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, Natal, ya atau tidak? 11. Bersatu dengan Yesus, aku berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus, ya atau tidak? 12. Bersatu dengan Yesus, aku berdoa kepada malaikat dan orang kudus, ya atau tidak? 13.
Bersama Yesus, aku sedih dan prihatin atas dosa-dosa yang dilakukan siapapun, ya atau tidak. 14. Bersama Yesus, aku mengajak saudara-saudariku untuk saling mendukung, membangun hidup suci, ya atau tidak. 15. Bersama Yesus, aku mengajak saudara-saudariku untuk saling menghibur dan menguatkan, ya atau tidak. 16. Bersama dengan Yesus, aku mengajak saudara-saudariku untuk menyadari kehadiran Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan, ya atau tidak. 17. Bersama dengan Yesus, aku mengandalkan kuasa dan kerahiman Allah Bapa dan terang Roh Kudus, ya atau tidak. 18. Aku menaati pengajaran dan tradisi gereja karena mewujudkan perintah Kristus melalui para rasul dan para penerusnya, ya atau tidak. 19. Bersama dengan Yesus, aku merayakan karya-karya Allah dalam sakramen-sakramen kudus dan liturgi, ya atau tidak. 20. Bersama dengan Yesus, aku membangun sukacita sejati bersama dengan siapapun, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, ya atau tidak. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, terima kasih. Semua sudah mengisi formulirnya. Dan selanjutnya, kita akan mengisi formulir bagian doa pada halaman 3 dan 4 atas. Itu ada kotak dengan judul doa syukur. Silahkan Bapak Ibu mengisi doa, menuliskan sebuah doa syukur. Boleh doa syukur karena sudah banyak melakukan yang nomor 1 sampai 20 di atas. Tetapi juga boleh berdoa syukur atas lingkungan kita, atau juga berdoa syukur apapun juga. Pada akhir doa syukur, silahkan dituliskan terima kasih Tuhan. Mari kita lihat halaman 4 bawah. Itu ada kotak untuk doa permohonan. Silahkan menuliskan juga di situ doa-doa permohonan yang ingin Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampaikan secara pribadi. Nanti pada akhir doa permohonan itu, silahkan langsung dituliskan, kami mohon. Sekarang silahkan menulis.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita bersama-sama mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan ke dalam doa umat. Nanti saya akan menunjuk satu persatu sebanyak 4 orang secara bergantian. Yang saya tunjuk nanti mohon untuk membacakan doa yang sudah ditulis. Doanya yang dibacakan nanti bisa salah satu saja, doa syukur atau doa permohonan. Jika doa syukur bisa diakhiri dengan terima kasih Tuhan. Lalu kita semua secara bersama-sama mengulanginya dengan juga mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan jika doanya adalah doa permohonan, maka akan diakhiri dengan kami mohon dan kita semua menanggapinya dengan mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menyatukan kami di dalam lingkungan paguyuban ini. Sehingga baik dalam suka maupun duka, kami dapat saling mendukung dan menumbuh kembangkan semangat untuk melayani dan berbagi. Bapa, sekarang kami mohon berkenanlah untuk mendengarkan doa-doa umat-Mu ini. Silakan Saudara A untuk membacakan doanya. Silahkan Saudari B membacakan doanya. Silahkan Saudara C membacakan doanya. Silahkan Saudari D membacakan doanya.
Bapa yang Maha Murah, terima kasih karena Engkau selalu membimbing kami untuk kami dapat memanjatkan permohonan dan juga rasa syukur kami kepadamu. Bapa, berkenanlah untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang telah diwakili oleh saudara-saudari kami dan juga doa-doa yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari saudara-saudari sekalian, kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu telah memilih kami menjadi sahabat-sahabatnya dan membuat kami mampu melakukan perintahnya, agar kami mengasihi. Semoga bersama umat Sekeuskupan Agung Semarang, kami saling mendukung dan mengajak semakin banyak orang untuk juga mengasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam memelihara dan meningkatkan pengharapan selama masa Advent ini senantiasa dipersatukan, dilindungi dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian ibadat Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari menjalani masa Advent dengan gembira. Amin. Berkah dalam. Terang
kami perlu